Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dong Yunus Limbong. Di sini saya akan membawakan lagi materi yang baru yaitu tentang switch. Agar kalian mengetahui apa itu switch, cara kerjanya bagaimana, dan switch ini apakah ada berbagai jenis. Nah, kita akan coba untuk mempelajarinya di sini dengan saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama, apa itu switch? Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN atau Local Area Network seperti komputer, printer, server, atau access point. Switch bekerja sebagai pengatur lalu lintas data agar data dikirim ke perangkat tujuan yang benar. Contoh penggunaannya laboratorium komputer sekolah, kantor, warnet, dan jaringan rumah. Lalu fungsi switch. 1. Menghubungkan banyak perangkat. Switch memungkinkan banyak perangkat saling terhubung dalam satu jaringan. Contoh, 20 komputer di lab sekolah terhubung ke satu switch. Lalu yang kedua, mengirim data ke tujuan yang tepat. Switch mengirim data hanya ke perangkat tujuan sehingga jaringan lebih cepat dan efisien. Dan untuk yang ketiga, mengurangi tabrakan data atau collision. Yang dimana karena data dikirim langsung ke tujuan, jaringan menjadi lebih stabil. Cara kerja switchnya, switch bekerja menggunakan MAC address. MAC address adalah alamat fisik unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan. Contoh 00.21a, 2b, 22b, 23c, 24d, 25e. Tahapan cara kerja switch. Yang pertama, menerima data. Misalnya, PC A ingin mengirim data ke PC B. Data masuk ke switch melalui kabel jaringan. Yang kedua, membawa MAC address. Switch membaca MAC address pengirim, MAC address tujuan. Yang ketiga, menyimpan ke MAC address table. Switch menyimpan alamat perangkat ke dalam table yang disebut MAC address table. Tabel ini membantu switch mengenali posisi setiap perangkat. Contoh sederhana, MAC address AA dengan AA yaitu port 1, BB dengan BB yaitu port 2. Yang keempat, mengirim data ke tujuan. Jika switch sudah tahu lokasi tujuan, data dikirim langsung ke port tujuan saja. Contohnya, PCB ada di port 2, switch hanya mengirim ke port 2. Jadi perangkat lain tidak ikut menerima data, lebih hemat bandwidth dan lebih sedikit drama jaringan. Contoh cara kerja misalnya PCA port 1, PCB port 2, PCC port 3. Ketika PCA mengirim data ke PCB, switch menerima data, switch membaca MAC address tujuan, switch mencari di MAC address table, data dikirim hanya ke port 2. PCC tidak akan menerima data tersebut. Jenis switch ada unmanaged switch, yaitu pengaturan otomatis mudah digunakan, cocok untuk rumah atau kecil. Yang kedua ada managed switch, yaitu bisa dikonfigurasi, mendukung VLAN, keamanan lebih baik, dipakai di perusahaan. Kelebihan switch, transfer data lebih cepat, jaringan lebih stabil, mengurangi collision, efisiensi dalam pengiriman data. Kekurangan switch adalah lebih mahal daripada hub. Konfigurasi managed switch lebih rumit. Kesimpulannya, switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan LAN. Switch bekerja dengan membaca MAC address lalu mengirim data langsung ke perangkat tujuan sehingga jaringan menjadi lebih cepat, stabil, dan efisien. Mungkin biar teman-teman lebih memiliki gambaran tentang switch ini, jadi saya akan coba untuk langsung mempraktekannya di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya langsung ya. Sebentar. Oke, seperti yang teman-teman sudah lihat di sini saya sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita langsung saja pergi ke end device, lalu kita ambil PC 2 biji terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, salah satu bentuk jaringan sederhana yang tidak memerlukan perangkat apapun selain PC yaitu jaringan seperti ini ya, yang hanya membutuhkan 2 PC dan 1 kabel dan tinggal diisi IP 192.168.1.2. lalu kita enter aja langsung, subnet max-nya gak usah diganti. Lalu kita lakukan juga kepada PC yang satunya, itu 192.168.1.3, langsung enter. Nah, ini merupakan salah satu contoh jaringan sederhana yang dimana kalau kita kirimkan surat maka ini akan langsung sukses. Cuman
kita tidak akan mempelajari hal yang seperti ini ya, karena ini sudah bentuk jaringan yang paling awal banget. Jadi kali ini kita akan coba mempelajari dengan menggunakan satu perangkat tambahan, yaitu switch. Jadi di sini kita coba pasangkan dulu 3 PC di sini. Lalu kita pergi ke network device dan ini langsung ada switch. Langsung kita ambil yang paling ujung kiri ya, yang tulisannya 4331. Nah, bedanya kali ini kita akan memakai kabel copper straight through. Kita ke flash ethernet 0, lalu ke yang di sini kita pergi ke gigabit ethernet 0. Sorry, salah guys. Pantesan kok kayak aneh ya. Sorry. Salah ambil ternyata. Ternyata ini router ya, ini baru switch. Nah, ini dia baru bener. Ambil yang 2960, yang ada tulisan 2960-nya ya. Tadi saya salah ambil. Sorry. Lalu kita gunakan lagi copper straight through. Kita bikin lagi flash ethernet 0. Nah, ini kalian bikin yang flash ethernet 01. Begitu juga dengan PC yang selanjutnya. Lakukan dengan hal yang serupa ya. Bikin seperti ini. Nah, setelah semuanya diisi seperti ini, kita tinggal memberi IP terlebih dahulu kepada masing-masing PC ya. Dan IP-nya sama seperti yang tadi, yaitu 192.168.1.2, enter. Lalu kita pergi ke yang di sini. Kita ke PC 2, kita ketikkan lagi 192.168.1.3. Kita enter dan sudah jadi subnet max-nya. Tidak usah diganti-ganti lagi ya subnet max-nya. Lalu kita ke PC yang terakhir, kita masuk IP configuration. Lalu kita ketikkan 192.168.1.4. Lalu enter lagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa dari PC 1 kita tidak memasukkan 192.168.1.1. Karena yang 1.1 akan kita pakai IP-nya untuk di switch. Setelah kalian membuka switchnya, nanti di dalamnya ada tulisan seperti ini, physical config CLI attributes. Kalian masuk ke yang CLI-nya ya. Kalian masuk, lalu kalian ketikkan di sini configure terminal. Lalu kalian pencet enter. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal memberikan hostname-nya dulu ya, yaitu hostname switch. Sebentar, kita kasih huruf gede dulu di awalnya. Switch 1. Kalau kita enter. Nah, setelah ini kita tinggal ketikkan interface VLAN 1 dan kita tuliskan IP address-nya yang tadi ya, 192.168.1. Tadi bentar. Kayaknya tadi IP address-nya 1.2. Oh sorry, bukan 1.2. Kita ketikkan dulu di switch-nya dulu, berarti IP switch-nya dulu, yaitu 1.1, lalu spasi 255.255.255.0. Kita ketikkan subnet max-nya juga seperti itu ya. Setelah seperti ini, kalian enter, lalu ketikkan no shutdown. Nah, setelah seperti ini, kalian ketikkan terlebih dahulu copy running, terus kalian
kasih garis, lalu config start up garis lagi config. Nah, seperti itu. Di sini jika sudah, kalian tinggal kembali lagi. Kita coba kembali dulu. Lalu kita coba ke PC 1. Kita masuk ke command prompt. Coba kita ketik ping 192.168.1.3. Kita coba enter. Nah, jika tulisannya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk mengirimkan surat dari PC 1 ke PC 2 melalui switch ya, dengan kode yang kita tulis tadi. Jadi kodenya simpel banget ya, cuman emang harus lebih dihafal lagi, lebih diingat-ingat lagi agar tidak ada kesalahan, karena sekalinya ada kesalahan ini pasti bakal panjang banget urusannya. Jadi kalian tinggal, kalau tadi tulisannya masih switch, mungkin kayaknya kalian harus mengetikkan enable dulu ya. Nanti setelah kalian mengetikkan enable, baru kalian baru kalian ketikkan configure terminal. Nanti kalau ada tulisan invalid input detected, kalian tinggal langsung ganti hostname-nya, bebas menjadi apa aja. Mau jadi switch 1 mau jadi nama kalian, bebas. Setelah itu kalian tinggal ketikkan interface VLAN 1, yaitu IP switch kalian ya. IP switch kalian berapa? Kalau saya tadi pakainya yang 192.168.1.1, dan jangan lupa subnet max-nya pasti sama, yaitu 255.255.255.0. Setelah ada tulisan invalid input detected lagi, kalian ketikkan no shutdown. Ketika muncul tulisan invalid input detected lagi, kalian ketikkan copy running, lalu garis, habis itu config spasi startup config. Ini mengartikan agar konfigurasi yang telah kita buat tidak di restart ya, tidak menghilang. Jadi kita harus membuatkan ketikan seperti ini dulu ya, agar konfigurasi yang telah kita buat tidak hilang. Ketika sudah beres dan sudah ada tulisan invalid input detected, kalian bisa langsung X aja dan tinggal kalian coba kirim surat, dan sudah pasti akan successful. Coba kita kirim ke PC yang 1.4. Apakah berhasil juga? Nah, berhasil juga. Berarti cara menggunakan switchnya sudah berhasil ya, untuk mengirim dari PC 1 ke PC 2, mau PC 1 ke PC 3 sudah berhasil. Jadi mungkin segitu saja teman-teman yang materi yang sudah saya sampaikan mengenai tentang switch. Mohon maaf bila ada salah kata, karena memang untuk rumusnya ini benar-benar sulit ya untuk diucapkan, apalagi untuk sambil diingat-ingat, wah susah banget teman-teman. Jadi emang membutuhkan ketelitian yang tinggi ya, dan ingatan yang tinggi juga, karena rumusnya memang lumayan banyak. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya ajarkan kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video materi yang selanjutnya. Dadah.